Sobat sukses, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Robi Kristi, CFP dari Finansialku.com. Nah, kali ini bentar lagi kita akan membahas sesuatu yang lagi menarik. Mungkin banyak teman-teman yang berpikir, wah kira-kira ada nggak ya bisnis baru yang bisa kita mulai 2020 ini? Nah, nggak usah khawatir, kita akan bahas detailnya habis ini, oke? Nah, mungkin teman-teman kan bertanya, kenapa sih kita harus punya bisnis gitu? Di samping kalau kita sudah bekerja ataupun kita punya usaha freelance, punya bisnis merupakan salah satu opsi untuk menambah income teman-teman. Nah, sebelum kita membahas ide bisnis apa aja yang kira-kira tren di 2020, yuk kira-kira kita harus tahu apa aja yang harus dipersiapkan untuk mempunyai sebuah bisnis. Oke? Nah, pertama-tama teman-teman harus punya soal blueprint dari bisnis itu sendiri. Oke? Yes, perlu blueprint supaya teman-teman tahu visi misi, produksinya seperti apa, marketnya seperti apa, dan seterusnya. Yang kedua, teman-teman juga harus punya dengan laporan keuangan sederhana. Jadi sebagai gambaran nanti uang masuk, uang keluar, expense, income, dan seterusnya. Yang ketiga juga teman-teman harus punya SDM yang memenuhi kualifikasi, yaitu bisa mencari dengan co-founder ataupun tim-tim yang bisa membantu support bisnis teman-teman. Dan yang keempat, teman-teman juga harus melakukan riset pemasaran seperti apa supaya nanti teman-teman tahu apa yang harus dilakukan setelah itu. Dan yang jangan lupa juga teman-teman harus melakukan riset sebelum awal mula bisnis itu dimulai. Oke, nah yuk sekarang kita masuk aja langsung ke topik selanjutnya. Kira-kira ide apa aja yang bisa dilakukan teman-teman di 2020. Oke, sekarang yang pertama adalah bisnis makanan sehat. Ya, kita tahu sekarang trennya terutama di kota-kota besar, kita mau hidup lebih sehat, hidup lebih positif. Dan salah satunya adalah tren makanan sehat. Ya, teman-teman bisa mulai bikin menu catering ataupun jus, buah-buah, minuman yang trennya mengarah kesehatan, yang original, yang fresh, dan seterusnya. Oke, yang kedua adalah teman-teman bisa berbisnis tentang makeup artist, eyelashes, filler, dan seterusnya. Seperti yang kita tahu, terutama untuk kaum wanita, mereka ingin lebih cantik dan lebih terlihat menarik. Oke, yang ketiga, teman-teman juga punya bisa bisnis usaha laundry. Ya, seperti kita tahu di kota-kota besar banyak banget nih sekarang orang udah mulai malas nyuci sendiri. Nah, itu kan sebenarnya buat beberapa orang menjadikan solusi untuk ide bisnis yang sangat-sangat bagus. Apalagi sekarang juga ada tren yang laundry itu pakai koin gitu. Jadi jauh lebih efektif dan efisien. Lalu untuk bisnis selanjutnya adalah ide coworking space. Ya, seperti yang saya hari ini berada, ini ada tempat coworking space di mana teman-teman bisa berkolaborasi, ketemu teman-teman baru sekaligus bisa networking. Lalu ide bisnis selanjutnya adalah soal freelance. Yes, teman-teman, di zaman digital ini dengan model internet, teman-teman bisa menjadi freelance untuk banyak pekerjaan. Itu menambah income lewat dari beberapa project-project sampingan. Dan untuk teman-teman yang suka traveling, tentunya teman-teman bisa jadi tour guide. Yes, teman-teman bisa menjadi tour guide, bisa buka open trip ataupun local city tour. Oke? Terus ada juga teman-teman bisa melakukan buka open food truck. Ya, untuk beberapa di daerah pinggiran, misalnya daerah kawasan Serpong, dekat kampus, dekat pemukiman mahasiswa, teman-teman bisa ide punya food truck. Jadi teman-teman bikin tempat yang menarik, yang outdoor misalnya dekat taman, dan mereka bisa membuat teman-teman sekitar sana bisa melihat ada bisnis food truck kalian, bisa mencoba mencicipi makanan dan jenis minuman yang kalian tawarkan. Dan untuk teman-teman yang suka dengan fotografi, itu juga jadi ladang bisnis yang bagus loh. Kenapa? Dari peralatan equipment yang kalian punya, kalian juga bisa sewakan. Karena sesekali mungkin kalian tidak bisa pakai, tapi kalian bisa sewakan. Mulai dari drone, dari action cam, DSLR, dan seterusnya. Tentunya di samping itu jadi hobi, itu juga menjadi pemasukan tambahan buat kalian. Oke teman-teman, sobat sukses, itu adalah beberapa ide menarik untuk kalian bisa punya bisnis di 2020. Tapi jangan lupa itu hanya sekedar ide. Teman-teman harus melakukan actionnya. Kalaupun dimulai ya harus segera bangun dengan bisnis plan gitu, karena nggak 2020 hanya menjadi wacana lagi. Oke, jadi pastikan bisnis itu benar-benar dilakukan. Dan untuk ide-ide bisnis yang lain, teman-teman boleh sharing di komen YouTube Finansialku. Nanti kita akan bahas lebih detail, ataupun teman-teman punya opini atau apapun itu, sharing aja di komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube dan Instagram dari Finansialku.com. Oke, see you guys.